Shalom, sahabat Kristus yang terkasih. Kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan kita pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Siapa di antara kita yang tidak pernah gagal? Pasti tidak ada. Karena setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Baik kegagalan dalam hal kecil maupun kegagalan di dalam hal yang besar. Terkadang kita gagal di dalam pekerjaan kita, dalam merintis usaha kita, gagal di dalam relasi kita bersama dengan sesama, gagal di dalam pendidikan kita, ataupun gagal di dalam mencapai hal-hal yang kita inginkan. Dan ketika kegagalan mulai menghampiri kita, terkadang kita mulai berputus asa, kita mulai lelah berjuang dan tidak bangkit dari kegagalan itu. Nah, sahabat Kristus, ketika kita merenungkan tentang kegagalan, saya teringat terhadap salah satu murid Kristus, yaitu Petrus. Ketika Petrus diminta Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya, ini sungguh sesuatu yang di luar perkiraan Petrus. Kenapa? Karena mungkin seperti kita, Petrus pun mengalami perasaan kegagalan. Ketika ia gagal menyangkal Yesus sebagai orang yang dikenalnya. Ketika kegagalan itu menguasai dirinya, ternyata ia dipanggil untuk mengemban tugas penggembalaan. Tentu Petrus terpaku, terkejut. Ia hanya mampu mengulang penggalan pertanyaan sebagai jawaban. Sebab hatinya mungkin diliputi rasa malu karena kegagalan yang pernah ia buat. Jika dulu ia ceplas-ceplos penuh percaya diri, kini ia menjadi pribadi yang suka membisu karena pengalaman kegagalannya. Nah, sahabat Kristus, Yesus tahu persis kegagalan dan ketakutan Petrus. Karena itu ia tidak membuat klarifikasi permasalahan yang sudah berlalu. Sebaliknya, Yesus menggunakan pendekatan kasih dengan sapaan cinta mula-mula. Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, sahabat Kristus, inilah titik balik hidup Petrus yang mengalami perubahan yang dimulai dari hati. Hati yang dipulihkan, hati yang diampuni. Petrus sekarang bukan hanya makin mengenal hati Yesus, ia juga dirahmati dengan hati seorang gembala. Dan ini nampak jelas dari apa yang dituliskannya kemudian hari dalam suratnya di 1 Petrus 5 ayat 1-3. Yang demikian tertulis firman, "Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Wah, ini surat yang paling menyentuh, yang menggambarkan dengan jelas hati seorang gembala. Dan ini dituliskan oleh Petrus, rasul yang pernah gagal, agar orang lain jangan gagal.
dan agar orang yang gagal bisa bangkit berdiri untuk tegar melayani Tuhan kembali. Jadi sahabat Kristus, jika engkau pernah terpuruk ambruk atau gagal terjungkal, janganlah menyerah kalah, mari bangkit, sebab bisa jadi kegagalanmu itu justru dipakai Tuhan menjadi titik balik panggilan hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.